Dan itu sangat-sangat disayangkan lembaga televisi sebesar itu kemudian dengan sangat gegabah, ceroboh, tidak melakukan riset, tidak melakukan studi, tiba-tiba melakukan pemberitaan. Dan kalau kita mendengar dari intonasi pengisi suaranya, ya kan? Dari framing yang dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan santri, itu saya kira tidak ada niat baiknya sama sekali itu, Mbak. Bukan soal Trans 7 dan Lirboyo, tapi soal dua komunitas besar yang ada di Indonesia, yaitu komunitas Nahdliyin yang memegang teguh prinsip tawasud, moderat, ya kan? Prinsip tasamuh, toleran, dengan kelompok-kelompok yang tidak moderat dan kelompok-kelompok yang intoleran, yang radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yiharor, Yehuda dan juga Bapak Ganang Rosidi yang sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kami membahas tentang sinergitas media santri dan pesantren. Di sini bertepatan dengan Hari Santri di tahun 2025 kali ini, 22 Oktober. Alhamdulillah kita bisa duduk bareng di sini, Pak Yai. Dan seperti apa, saya mau ke Kiai Muharrar terlebih dahulu, sinergitas antara media santri dan pesantren ini biar tidak terjadi simpang siur, Kiai, makna dari santri dan pesantren itu sendiri. Karena saat-saat ini santri dan pesantren ini sedang jadi sorotan, sedang jadi perbincangan yang lagi viral-viralnya. Di Hari Santri ini mungkin bisa Yiharor sampaikan seperti apa sih sebetulnya makna santri dan pesantren, meluruskan yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Yiharor, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi media dan santri pesantren bisa sinergi itu ketika bisa memahami. Jadi santri itu apa, pesantren itu apa, itu baru bisa sinergi. Kalau tidak bisa paham, bagaimana bisa sinergi? Suami istri saja kalau tidak saling memahami juga tidak bisa sinergi, kan begitu. Jadi yang perlu diketahui tentang pesantren itu apa? Pesantren itu adalah satu tempat di mana anak-anak didik nyantri di situ, menempati tempat itu untuk apa? Untuk belajar dengan kiai yang mengaku pesantren tersebut. Ini pesantren. Nah, santrinya sendiri itu adalah anak-anak yang belajar di sana. Nah, tentu karena pesantren ini sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, sudah mulai tahun 1800 itu sudah ada pesantren gitu kan. Kan ada penghargaan pesantren-pesantren tertua di Indonesia itu kan ada. Nah itu sudah sejak itu, jadi jauh sebelum negara ini merdeka. Jadi harus difahami bahwa di sana ada apa ya, budaya-budaya di mana tidak dimiliki oleh komunitas selain pesantren begitu. Nah ini yang harus dipahami. Maka ketika memberi komentar tentang pesantren harus tahu pesantren itu bagaimana, santri itu bagaimana. Jadi santri itu adalah anak-anak yang belajar bersama kiainya, di mana belajarnya ini tidak hanya textbook, tidak hanya apa yang disajikan di buku, tidak. Tetapi terlebih kalau kehidupan pesantren itu belajarnya terlebih pada ahwal atau keseharian sang guru, begitu. Bagaimana guru bersama keluarganya, bagaimana guru bersama anak-anaknya, bagaimana guru bersama murid-muridnya. Ketika guru ini ada satu hal, bagaimana penyelesaiannya, itu selalu dilihat oleh santri-santri, begitu. Iya.
Nah, sementara begitu dulu. Ya, berarti kan santri di sini, menyoroti santri di sini kan tidak harus dipandang, digebyah uyah, diteliti dan ditelusuri dari awal santri itu seperti apa, ngaji di mana, unggah-ungguhnya bagaimana. Tidak terus kemudian disimpulkan gebyah uyah kemudian diviralkan dengan diplesetkan yang tidak-tidak. Nah, kan itu karena yang memelesetkan itu tidak paham dunia santri kan begitu. Betul. Jadi kalau tahu dunia santri itu mungkin akan bicara tidak negatif begitu. Nah, ini maka sinergi itu harus tahu dan paham dulu. Harus tahu dan paham Ya. dulu. Baik Ya Haror, setidaknya ini sebagai opening statement untuk kita semua memahami santri dan pesantren itu bagaimana, sinergitas dengan media harusnya seperti apa agar terjadi sinkronisasi dalam pemahaman. Yehuda sekarang. Yehuda di sini bisa menambahi, memaknai dari santri dan pesantren. Yehuda yang begitu sudah mengetahui di mana santri itu berada, seperti apa santri itu seharusnya, bukan berarti ini permintaan kiai unggah-ungguh yang harus diterapkan, tapi panggilan jiwa, panggilan hati dari santri itu sendiri. Di hari santri ini monggo Yehuda bisa menyampaikan agar kita semua memahami, istilahnya adalah kita mengambil inspirasi yang Yehuda sampaikan. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Dinda Kirana. Saya mungkin menambahi apa tadi yang disampaikan Kiai Muharrar soal gegabah mengambil kesimpulan itu ya. Jadi kalau di dalam ilmu mantek untuk mencapai satu kesimpulan, satu natijah itu harus ada muqaddimah, baik muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Kalau dalam ilmu silologi itu kan ada premis minor, premis mayor, nanti baru ada konklusi. Nah, ini belum apa-apa sudah mengambil satu kesimpulan. Saat mengambil konklusi tanpa didahului oleh beberapa muqaddimah yang harusnya juga dilengkapi. Dan itu menjadi sebuah kecacatan di dalam pemberitaan, kecacatan di dalam pemahaman terhadap satu hal, baik itu perilaku maupun sebuah komunitas. Kembali soal pesantren, mungkin lebih jelasnya pesantren itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam lain. Pesantren itu di samping satu ia menjadi lembaga taklim, juga lembaga tarbiyah. Tadi Haror menyinggung soal bagaimana santri itu bisa belajar dari ahwal, dari apa yang dicontohkan kiai. Ini kalau dalam bahasa agama itu disebut tarbiyah. Taklim itu mentransfer ilmu, mengajar, kiai mentransfer, santri menerima. Tapi kalau tarbiyah itu tidak dengan transfer menggunakan ucapan, lesan, tidak, tapi dengan sikap, dengan perbuatan. Kehidupan keseharian kiai itu menjadi ilmu tersendiri bagi santri. Bagaimana cara kiai ketika ngendikan dengan bunyai, ngoten Kiai. Saya itu punya kiai, itu kalau sama bunyai itu masya Allah sangat romantis sekali. Kayak saya. Gitu. Iya, saking sayangnya. Kiai saya itu kalau manggil bunyai, Bu, Ibu, nah, gitu. Akhirnya santri-santri ketika sudah pulang itu ketika kita bertemu saling bertanya satu sama lain. Sampai kalau manggil istrinya gimana? Ya kayak kiai dulu itu, Bu, meniru Ibu, ya, gitu. akhirnya. Itu hal, itu sikap yang dicontohkan oleh kiai dan ditiru oleh santri. Nah, jadi hal-hal yang sangat sederhana itu menjadi satu contoh yang dipraktekkan oleh santri, Pak. Bahkan sesuatu yang bersifat pribadi itu kadang juga ditiru oleh santri. Bagaimana cara kiai duduk. Kiai itu sarungnya mereknya apa? Nah, itu santri niru ya. Sampai ditiru ya. Dulu di sarang itu iya. santri mus kalau merek songkoknya bukan merek pendopo itu ndak marem. Ndak marem. Karena Mbah Kim songkoknya mereknya pendopo. Betul itu. Nah, itu ada yang menggelitik gitu. Apa itu? Jadi yai itu sebenarnya sudah sepuh itu kan. Jalannya jadi pelan-pelan gitu kan. Itu santrinya niru semuanya.
Padahal dia itu sebenarnya masih sehat gitu. Jadi jalannya ya pelan-pelan gitu ya. Jadi itu lembaga Iya. tarbiyah, Mbak. Lembaga Iya, tarbiyah iya. itu lembaga mendidik itu dengan hal, dengan sikap. Ini yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pesantren. Mungkin kalau guru ngajar itu ketika hanya di bangku, di dalam kelas, di luar kelas, mungkin tadi Ki Haror juga menyinggung seolah-olah sudah tidak lagi menjadi guru, menjadi teman dan seterusnya. Nah, memahami tentang pesantren itu tentu memang harus lebih dahulu masuk di dalam pesantren. Kita bisa memahami satu komunitas kalau kita nggak masuk dalam komunitas itu, hanya mendengar berita yang berseliweran di telinga kita, saya rasa tidak arif dan tidak bijak kalau kita menyimpulkan bahwa sebenarnya komunitas ini tuh begini. Nah, saya kira enggak betul. Dipandang itu. negatif gitu ya. Ya, lebih-lebih kalau yang kita dengar itu adalah berita-berita yang negatif tentang komunitas itu. Satu komunitas dengan komunitas yang lain tentu punya tradisi yang beda. Komunitasnya musisi misalnya, ya kan Ya, beda beda. sama komunitasnya kiai. Kalau musisi mungkin di ruang tamunya itu isinya CD-CD kayak gini misalnya. Kalau di dalamnya ya Haror ya ada lemari tapi isinya nggak CD, kitab-kitab. Nah, itu tradisi-tradisi yang juga harus dipahami. Di dunia pesantren itu ada tradisi yang tidak dimiliki oleh komunitas lain di luar pesantren. Apa kalau begitu komentar Yehuda tentang polemik yang terjadi ini? Ya, yang pertama, saya itu sangat terenyuh Mbak ya, dan sangat menyayangkan sekali kenapa ini harus terjadi. Saya melihat itu kan muncul dari salah satu media televisi nasional, dan itu sangat disayangkan lembaga televisi sebesar itu kemudian dengan sangat gegabah, ceroboh, tidak melakukan riset, tidak melakukan studi, tiba-tiba melakukan pemberitaan, dan kalau kita mendengar dari intonasi pengisi suaranya, ya kan? Dari framing yang dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan santri, itu saya kira tidak ada niat baiknya sama sekali itu, Mbak. Betul menyudutkan sekali. santri, menyudutkan pesantren, menghina tokoh santri. Itu tokoh ulama. sebetulnya maunya apa sih? Nah, itu mungkin gini, Ada Mbak. apa sebetulnya di Mungkin balik? gini, Mbak. Dari peristiwa ini tuh kan hari ini banyak tokoh-tokoh kita yang menyorot ya. Ada tokoh-tokoh dari kalangan pesantren sendiri. Kita punya di pesantren kita punya tokoh hari ini namanya ada Ki Afifuddin Muhajir. Itu salah satu wakil Rois PBNU juga. Beliau pernah mengatakan tabayyanali biqorinatil hal fil haqiqah laisa baina trans 7 wa ma'ad lerboyo bal bainal wahabiyin wan wahbiyin. Menjadi jelas bagi saya belakangan ini karena melihat fenomena yang terjadi dan perkembangan yang ada sampai hari ini, itu sebenarnya bukan soal Trans 7 dan Lerboyo, tapi soal dua komunitas besar yang ada di Indonesia, yaitu komunitas Nahdliyin yang memegang teguh prinsip tawasud moderat, ya kan? Prinsip tasamuh toleran, dengan kelompok-kelompok yang tidak moderat dan kelompok-kelompok yang intoleran, yang radikal. Apakah ini bisa dikatakan oknum? Saya tidak gegabah mengambil kesimpulan begitu, karena ini kan baru praduga-praduga. Kenapa melihat kenapa di balik para pendukung tayangan tersebut itu banyak sekali dari kelompok-kelompok mereka, lewat status mereka, lewat akun-akun mereka, dan itu digencarkan secara masif. Saya justru lebih dari sekedar oknum, Mbak. Bisa jadi ini sebuah rencana yang sangat besar, rencana yang sangat besar yang memang ditampilkan untuk memecah belah anak bangsa, menimbulkan disintegrasi antar anak bangsa. Tujuannya jelas, karena Indonesia itu hari ini kan mungkin ada beberapa pengamat itu menyebut Indonesia hari ini sedang dicemburui oleh banyak kalangan, banyak kelompok, yang masing-masing kelompok itu punya agenda besar ingin
menghancurkan Indonesia. Caranya gimana? Ya antar anak bangsa diadu, antar pemeluk agama diadu, antar komunitas diadu. Ini merambat ke pesantren. Bisa jadi pesantren kasus Lirboyo dan Ya. Trans 7 ini hanya sebagai pemantik saja. Ya. Menurut saya kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih Yuda. Tadi sudah disampaikan ya, setidaknya kita semua memahami bagaimana sih sebetulnya ada apa di sini, di balik semua ini ada selentingan-selentingan dan juga ada huru-hara kalau kami mengatakan seperti itu, karena ini dari Trans 7 membuat sesuatu kegaduhan untuk memelintir santri dan pesantren itu harus bagaimana. Tadi tidaknya sudah diluruskan dari Yehuda untuk kita semua, semoga ini ada hikmah. Dari Bapak Ganang Rosidi, praktisi media, sinergitas yang seperti apa sebagai seorang jurnalistik yang sudah lama, senior ini, melihat dan memandang apa yang dilakukan Trans 7 ini, apakah ini tepat, apakah ini baik, dan apakah ini ada hal-hal yang memang disusupi sesuatu yang seperti Yuda sampaikan tadi, lebih besar dari oknum untuk menghancurkan ini. Pak Ganang, seperti apa dari Kalau praktisi media? saya menyikapi ya 50-50 ya. Nah, yang pasti itu hanya sekedar pendapat saya kan. Kalau sebetulnya kalau kita sudah mau terjun di dunia jurnalistik ya, kuncinya samalah, kita tuh harus amanah. Nah, yang dimaksud amanah bagaimana? Kalau kita sudah membuat karya jurnalistik, baik itu straight news, hard news, atau news in depth, atau features dan lain-lain, harus kaidah-kaidahnya dilewati. Ya, hari ini saya mau menyajikan tentang bencana banjir kan, kan harus ditelusuri. Kita dipaksa belajar dan Riset dipaksa dulu pinter. ya. Iya. Ya, kalau di bahasa jurnalistik adalah investigative reporting kan gitu ya. Investigasi. Harus dicari. Oh, lesnya itu mungkin sudah dangkal kan. Kemudian hujannya lebat sekali, akhirnya Jepara banjir. Kan itu analisa. Nah, apa yang disampaikan Yehuda tadi bisa jadi ini adalah rencana yang sangat besar sekali, dan Trans 7 selaku yang memuat tentang expose uncensored tadi adalah terlena kan gitu ya. Kan itu dikerjakan PH. Nah, ini di proses produksi ini saya kira kaidah-kaidah jurnalistik itu tidak pernah dipenuhi. Contoh ya, kalau saya pengen dulu pada waktu saya rapat redaksi umumnya kan. Rapat redaksi itu antara Pimpret, redaktor, reporter saya kumpulkan kan begitu kan pada waktu saya di media kan. Mau ngangkat isu ini harus jelas. Ya. Ada dasarnya dari siapa, narasumbernya siapa, dasar hukumnya kayak apa, kira-kira nanti kalau disajikan ini bermasalah apa enggak, kan begitu, ya kan? Prinsip saya kan 5W 1H plus 1NS ya toh. Nah 5W kan jelas ya, Yeah. what dan lain-lain itu, how, dan yang terakhir NS itu adalah national security. Dan ini harus, apakah berita ini nanti membahayakan diri saya, membahayakan kelompok, membahayakan negara, atau membahayakan seseorang. Ini harus diperhatikan. Kalau itu mudaratnya lebih besar, itu sudah sepakat dalam etika jurnalistik harus close. Ya, baik. Itu. Baik Pak Ganang. Terima kasih. Sudah sampai kayak gitu pun kadang kita masih bumerang ya Pak ya. Ada Ya. 5W1H itu tadi. Sudah diterapkan seperti itu, ada investigasi, ada riset. Terkadang juga kita masih terkecoh dan masih terkena gitu. Apalagi ini yang dilakukan Trans 7. Ini seperti kayaknya kalau kayak saya mengatakan ini ada unsur kesengajaan. Benarkah ini Pak Ganang? Ya, efektif saya mengatakan tadi ya. Jadi kenapa sampai seperti itu ya? Ini karena banyaknya muncul media sosial dan lain-lain kan cepat itu dikonsumsi oleh masyarakat. Makanya dengan kondisi ini yang kita sangat berperan sekali, sangat berharap kepada Romo Yai ini adalah begitu nanti kita saat menjadi mubalik menyampaikan. Kalau toh sampai itu dolanan HP, sampai dolanan Facebook, YouTube, lebih bijak sana. Kalau memang data itu tidak amanah dan sifatnya ya jadi cipuk kan gitu ya. Itu filternya ada di mubalik saya begitu, karena sumber ilmu kan disampaikan oleh para yai kan gitu. Iya. Ya kan? Karena wartawan itu juga manusia kan begitu. Kalau memang dasarnya pendidikannya mereka kurang, apalagi tidak pernah berpendidikan kan ada wartawan pratama, madya, dan wartawan senior itu dilewati. Kalau wartawan pratama itu minimal harus bisa nulis berita. Kalau wartawan madya itu minimal harus bisa mengedit berita.
Nah kalau wartawan senior itu pimpinan sudah di pimpinan media itu bisa menulis, bisa mengedit dan bisa menghidupi karyawan. Jadi ada unsur entrepreneurnya yang ketiga ini dan alhamdulillah saya sudah pernah melewati itu semua ya. Nah makanya sekarang ini profesi menjadi kiai. bukan, maaf nih kiai tetap nih. Diamini aja ya. Amin. Jadi sambil menghidupi karyawan. jadi fungsi wartawan sebetulnya mubalik tapi tidak pakai tidak pakai mulut aja, pakai tulisan. Ini amanah apa enggak? Apalagi wartawan yang abal-abal tidak pernah berpendidikan, begitu ya. Ya, seorang Muharrar itu kalau menjadi mubalik, ilmunya kan sudah segudang. Jadi berani kan? Sudah level subuh lah. Yehuda, seorang Khatib Suriah kalau Iya, beda atau apapun kan luar biasa. Seperti orasi yang ada di gedung NU kemarin kan Yehuda. Betul. Nah ini kalau mereka tidak pernah mondok, tidak ini karena di depan saya. bukan. Yuk, kan kita lihat kemarin karena ya di depan gedung NU kan yang orasi kan beliau. Kita semua saksi nyata ya. Saksinya katakan begitu. Nah ini kalau beliau tidak menguasai apa yang dia sampaikan, ya tidak mungkin berani. Betul. Nah itu yang terjadi dalam expose and sorry, tidak menguasai dunia pesantren itu, tidak tahu jeronya pesantren agar ngomongnya asbun asal bunyi kan gitu. Ini yang kita sayangkan di situ. Harus melewati kaidah jurnalistik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ganang atau Yi Ganang sekarang karena Pak Ganang aja. baik, saya mau kembali ke Yiharor. Gini Yiharor, kalau tidak salah dan ini memang benar ya Yi, 1 November 2025 nanti akan diadakan acara besar Hall Masaye. Ya, Di sini tentunya ada harapan, tujuan dan juga hikmah manfaat yang diselenggarakan dari Yiharor selaku ketua santri Jepara atau apa KSJ. ini? KSJ. Bukan Keluarga SKJ loh ya, KSJ. Ketua Keluarga santri Jepara. Di sini bisa menyampaikan kepada kita semua. Sebetulnya acara ini diselenggarakan ini apakah memang untuk agar santri dan pesantren ini bisa saling memahami, bisa saling sinergi, untuk tujuannya adalah meluruskan hal-hal yang kemarin sempat viral, atau memang acara ini diselenggarakan rutin, dan apa sih harapan-harapan untuk acara ini dilaksanakan, Yiharor? Ya, terima kasih Mbak Dida. Sebelum saya jawab itu, saya ingin mengenalkan dulu. Jadi di Jepara ini ada organisasi alumni santri, alumni pesantren, bukan alumni santri, tetap santri gitu kan. Alumni pesantren, alumni pesantren di penjuru daerah-daerah di tanah air ini, kemudian jadi satu di Jepara ini namanya KSJ, Keluarga Santri Jepara. Kenapa ini dibentuk? Karena melihat dari alumni dari pesantren-pesantren yang berbeda-beda itu, ya kelihatannya kurang ada sinergi, kurang kekompakan. Karena apa, merasa oh itu alumni sana kok, ini alumni sini, kita kan beda. Nah ini untuk menghilangkan persepsi itu, untuk mengguyupkan, untuk bersama-sama. Ketika ada enak ya enak bareng, nek ono sing ra enak ayo diselesaikan bersama kan gitu. Nah itu sehingga terbentuklah Keluarga Santri Jepara. Nah kebetulan saya yang dipilih oleh Yai Huda ini Dipilih apa Diplokoto? Diplokoto, ya Diplokoto. Diplokoto tahu ya Pak ya? Diplokoto tahu ya? Iya. Nah Diplokoto itu wis pokoknya kue. Itu saya ketuanya. Iya. Nah tujuan ini ya memang satu silaturahim, mempererat silaturahim. Yang kedua adalah menyamakan persepsi begitu. Nah punya agenda besar yang dulu sudah pernah dilaksanakan, yaitu Haul Masyayikh, menghauli ngirim doa kepada guru-guru kita semuanya. Saya sebagai santri kajen bukan hanya ngirimi doa untuk kiai-kiai kajen, pengasuh-pengasuh kajen, pati, tidak, tapi semuanya. Ada dari sarang, yai-yai sarang yang sudah kapundut, yai-yai Lirboyo, yai-yai Ploso, di sini
di Jepara ini Yai Amin Soleh itu dari Bang Sri, Hasyim Asy'ari, Yai Akib dari Darussalam, Yai Ahmad Khalil. Semua ya. Ya semuanya kita kirim doa bersama-sama. Ini wujud khidmah. Wujud khidmah para santri kepada para guru begitu. Sehingga mengadakan acara ini. Nah, nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 November. Didahului dengan khataman Al-Quran. Nanti insya Allah ada 100 hufad, 100 orang penghafal Al-Quran. Nanti insya Allah akan khotaman 100 hufaz. Iya, 100 hufaz. Iya. Insya Allah diroisi oleh Yai Hasyim Sila. Yai Hasyim Sila dari Zilalul Quran itu JKH Nahdlatul Ulama cabang Jepara. Iya, beliau juga ketua FKUP. Iya. Ya, ketua FK. Beliau juga ketua FKUB. Ya, betul, betul. Nah, nanti didahului dengan acara tersebut, kemudian malamnya itu ada acara nopo ya Huda itu. Kalau kita menyebut tidak pengajian. Istighosah. Silaturahim nasional. Ya. Nanti ada beberapa gus-gus, beberapa dzurriyyah kiai-kiai yang pesantrennya atau kiainya di Khauli itu rawuh insya Allah. Di antaranya nanti ada Gus Rozin atau Kiai Haji Abdul Wafar Rozin, Ketua PWNU Jawa Tengah. Ada Gus Fahim dari Ploso, ada Gus Said dari Sarang, ada Yai Makin dari Tegalrejo, ada Kiai dari Al-Fadlu, dari Gus Wafi dari Tambak Beras, dari Tebuireng juga ada. Nanti akan Besar-besaran berarti ini. Iya, besar-besaran memang ini, besar-besaran. Ini termasuk juga salah satu untuk merukunkan dan mengguyupkan dari simpang siur yang kurang tepat ini ya, Yi? Sebenarnya begini, acara ini tidak terinspirasi karena adanya Trans 7 itu tidak. Sudah lama kita canangkan. Berarti ini acara rutin termasuk. Acara rutin Ya. begitu. 2 tahun yang lalu sudah pernah ada di Rawi Gus Kausar dari Peloso begitu kan. Nah, ini sudah kita canangkan mungkin 2 bulanan yang lalu. Sudah terencana. Yes, sudah direncanakan itu. Jadi kebetulan ini ada peristiwa Trans 7 ini. Delalah ya. Delalah begitu ya. Mungkin dawuh-dawuh kiai nanti itu ada sambutan-sambutan kiai maksimal itu 15 menit. Kemudian yang terakhir gongnya itu mau itu hasanah oleh Yai Makin dari Tegalrejo nanti. Mungkin ya di mau idoh itu atau sambutan-sambutan itu ya mungkin membicarakan tentang ini juga. Baik. Menghimbau santri-santrinya, menghimbau alumni-alumninya untuk tetap baik, tetap menjaga ketertiban, jangan berlaku yang merusak istilahnya. Nah ini kira-kira begitu, Mbak. Iya. Dan saya berharap semua santri yang berada di Jepara, alumni-alumni, kami mohon untuk bisa hadir di acara tanggal 1 November, hari Sabtu malam Ahad di Masjid Agung Alun-Alun Jepara, Baitul Makmur. Apa Jepara. hikmah yang bisa diambil dari kegiatan ini, Yi? Yang pertama jelas mempererat silaturahim. Yang pertama, yang kedua untuk mendekatkan diri mengingat murabbi kita. Ya. Baik, terima kasih Yi Haror. Sekarang saya mau bertanya ke Yehuda terkait dengan kegiatan 1 November Hall Masayih ini. Ada kaitannya dengan pelurusan untuk santri dan pesantren. Mungkin bisa diambil hikmah santri yang berakhlakul karimah di sini. Dan meskipun ini acara rutin, tapi setidaknya bertepatan dan delalah pas ada momen viral polemik Trans 7 ini, mungkin bisa kita sambil menyampaikan pendapat kita tentang santri dan pesantren. Monggo Yehuda. Nggih. Acara silaturahim nasional santri se-Kabupaten Jepara di organisasi KSJ ini itu sebenarnya sejak awal memang tidak didesain untuk agenda tertentu yang kaitannya di luar kegiatan santri. Tidak ada, Mbak. Apalagi itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Kan gitu ya. Tidak ada sama sekali. Jadi murni ini kegiatan internal santri, silaturahim, liqaul masyayikh, ketemu para guru, kemudian mengirim doa,
Sebenarnya hanya itu. Kemudian kalau hari ini secara kebetulan ada peristiwa yang kemudian menohok santri dan pesantren, saya rasa momen silaturahim nasional ini jadi momen yang tepat untuk kembali memperkuat ikatan para santri. Setidaknya kami tidak akan menggelar aksi ya, tidak akan menggelar aksi. Kami juga tidak akan, maksudnya menggelar aksi yang kaitannya secara langsung dengan tayangan Trans 7 tersebut. Di 1 November. Di 1 November nggak ada. Itu memang acara yang sudah terencana ya. Iya. Terus kami mungkin lebih akan mendengarkan nasihat dan petuah para guru-guru kami di acara itu. Guru kami nanti mau dawuh apa, mungkin ada yang menyinggung soal ini, dan kami harus bagaimana, itu kami akan mendengarkan dan sekaligus mentaatinya. Misalnya Kiai, sudah kamu gak usah ikut-ikut, diam saja, ya kami akan diam. Kami akan diam. Kalau misalnya Kiai meminta kami untuk ikut bersuara, untuk ikut ambil bagian dalam rangka pembelaan terhadap salah satu masyayikh, kami juga akan mentaati apa yang didhawuhkan oleh kiai-kiai kami itu. Karena gini, tadi saya matur, di dunia pesantren itu ada hal-hal yang, ada tradisi yang tidak sama dengan tradisi di luar sana. Ketaatan santri terhadap kiai itu tidak sama dengan kepatuhan seorang murid kepada guru di pendidikan formal. Ya. Beda. Lebih-lebih kalau pesantrennya itu pesantren suluk, pesantren toriko. Wah, itu kepatuhan murid terhadap syekh itu luar biasa itu. Luar biasa. Itu panggilan hati. Ibaratnya disuruh untuk terjun ke sungai, terjun juga itu. Dilakukan. Ibaratnya seperti itu. Kan tapi tidak ada kan kiai yang meminta ibarat, santrinya untuk nyemplung sumur, kan tidak ada. Ibaratnya seperti itu. Kepatuhan. Jadi, berarti ya. Kami lebih mengedepankan itu sih. Karena gini, santri sepandai apapun seorang santri, meskipun santri sudah mencapai satu tingkatan kesuksesan misalnya, tapi kalau kepatuhan terhadap guru itu ditanggalkan oleh dia, ini di saat itu dia gelar santrinya itu sudah tercederai, luntur sedikit demi sedikit, bisa jadi sampai hilang. Itu dan itu bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh santri. Nah, hal-hal semacam ini mungkin belum bisa dipahami oleh kelompok di luar santri. Belum bisa dipahami oleh kelompok di luar santri. Untuk memahami perlu mendekati, perlu mempelajari lingkup santri seperti apa. Soal dia kemudian nanti sikapnya setuju atau tidak setuju itu kan hak dia, kan begitu. Sama kami para santri itu juga punya hak untuk belajar tradisi di luar santri itu seperti apa. Misalnya soal kemudian kami setuju atau enggak itu kan urusan kami, kan begitu. Betul. Nah, tapi sebelum kami berkomentar tentang tradisi itu, tapi kan setidaknya kami sudah mempelajari, kami sudah mengetahui. Masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Setidaknya lewat informasi dari pihak dalam. Iya, betul. Tidak hanya kebiah uyah, tidak hanya ya itu diantem roto itu kan tidak bagus itu. Betul. Jadi santri yang hakiki itu harus kenal dua hal. Satu keberkahan, yang kedua kualat. Oh. Iya. Nah, kalau sudah mengabaikan ini, itu sudah tidak santri lagi. Ya, sudah tidak santri. Dia melakukan sesuatu yang melanggar aturannya guru, itu harus mempunyai kekhawatiran kualat itu tadi. Ketika melakukan sesuatu yang itu adalah instruksi guru, permintaan guru, itu akan ada keberkahan. Jangan jadi santri yang kualat ya. Nah, jangan. Naudzubillah min dzalik. Baik, terima kasih. Ke Pak Ganang. Sedikit aja lah. Closing statement ya Pak Ganang ya. Di sini seperti apa Pak Ganang mengomentari tentang pesantren, santri, sinergitas antara media, santri dan pesantren, diambil hikmahnya dan mungkin dipetik apa inspirasi dari diskusi atau perbincangan kita saat ini. Yang pasti kami itu
tidak antipati untuk menjalin kerjasama karena masih banyak media yang waras, menurut saya kan begitu. Ya, termasuk kegiatan beliau ini nanti juga akan diliput media yang waras, Ya. gitu. Termasuk Mbak Dinda kan waras media. Waras media. Nah, itu Melak media. waras, maksudnya tidak pakai konsep-konsep yang aur-auran Iya, kayak tadi iya, kan begitu. Saya kira begitu. Kita tidak antipati dengan media, ya toh. Masih banyak media Masih yang banyak waras. media Terima yang kasih. waras. Baik, terima kasih Iharor, Yehuda dan juga Pak Sama-sama. Danang. Masih banyak media yang waras di Iya. sini. Ayo kita bersinergi dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.